Siapa yang tidak tahu Musso? Tanggal 31 Oktober 1948, Musso dieksekusi di Desa Niten, Kecamatan Sumorejo, Kabupaten Ponorogo. Sedang MH, Lukman dan Nyoto pergi ke pengasingan di Republik Rakyat China, RRC. Seluruh pimpinan PKI Musso berhasil dibunuh atau ditangkap, dan seluruh daerah yang semula dikuasai PKI berhasil direbut, antara lain Ponorogo, Magetan, Pacitan, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, Kudus, dan lainnya. Agresi militer Belanda kedua ke Yogyakarta. PKI tetap tidak dilarang, sehingga tahun 1949 dilakukan rekonstruksi PKI dan tetap tumbuh berkembang hingga tahun 1965. Pemerintah Republik Indonesia dengan disaksikan puluhan ribu masyarakat yang datang dari berbagai daerah seperti Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Trenggalek, melakukan pembongkaran 7 sumur neraka PKI dan mengidentifikasi para korban. Di sumur neraka Socoi ditemukan 108 kerangka mayat yang 68 dikenali dan 40 tidak dikenali. Sedang di sumur neraka Soco 2 ditemukan 21 kerangka mayat yang semuanya berhasil diidentifikasi. Para korban berasal dari berbagai kalangan ulama dan umara serta tokoh masyarakat. PKI memulai kembali kegiatan penerbitan Harian Rakyat dan Bintang Merah. Gerombolan eteh dari PKI menyerbu asrama Brimob di Tanjung Priok dan merampas semua senjata api yang ada. Dipa Nusantara Aidit memimpin PKI sebagai partai nasionalis yang sepenuhnya mendukung Presiden Soekarno, sehingga disukai Soekarno. Lalu Lukman dan Nyoto pun kembali dari pengasingan untuk membantu DN Aidit membangun kembali PKI. PKI ikut pemilu pertama di Indonesia dan berhasil masuk 4 besar setelah Masyumi, PNI dan NU. Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, mengharamkan ideologi komunis dan mendesak Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit pelarangan PKI. Dan semua mantel organisasinya, tapi ditolak oleh Soekarno. Kedekatan Soekarno dengan PKI mendorong kelompok anti-PKI di Sumatera dan Sulawesi melakukan koreksi, hingga melakukan pemberontakan terhadap Soekarno. Saat itu Masyumi dituduh terlibat, karena Masyumi merupakan musuh besar PKI. Para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi mendeklarasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, namun pemberontakan ini berhasil dikalahkan dan dipadamkan. DN Aidit dan Rewang mewakili PKI ikut Kongres Partai Persatuan Sosialis Jerman di Berlin. TNI berusaha menggagalkan Kongres PKI, namun Kongres tersebut tetap berjalan, karena ditangani sendiri oleh Presiden Soekarno. Soekarno meluncurkan slogan Nasakom, nasional, agama dan komunis, yang didukung penuh oleh PNI, NU dan PKI. Dengan demikian PKI kembali terlembagakan sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia.
Atas desakan dan tekanan PKI, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200, Tahun 1996, 1960 tertanggal 17 Agustus tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dengan dalih tuduhan keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan PRRI, padahal hanya karena anti Nasakom. Departemen Luar Negeri AS melaporkan bahwa PKI semakin kuat dengan keanggotaan mencapai 2 juta orang. PKI resmi masuk dalam pemerintahan Soekarno. DN Aidit dan Nyoto diangkat oleh Soekarno sebagai Menteri Penasehat. Kongres PKI. PKI memprovokasi Presiden Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia, dan mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri dari buruh dan tani, untuk dipersenjatai dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara melawan Malaysia. Atas desakan dan tekanan PKI, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139, Tahun 1963 tertanggal 10 Juli tahun 1963 tentang pembubaran GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, lagi-lagi hanya karena anti Nasakom. Atas desakan dan tekanan PKI, terjadi penangkapan tokoh-tokoh Masyumi dan GPII, serta ulama anti-PKI, antara lain, Kiai Haji Buya Hamka, Kiai Haji Yunan Helmi Nasution, Kiai Haji Isa Ansari, Kiai Haji Muhtar Ghazali, Kiai Haji EZ Mutakin, Kiai Haji Soleh Iskandar, Kiai Haji Ghazali Sahlan, dan Kiai Haji Dalari Umar. Hairul Saleh, pimpinan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak yang didirikan oleh mantan pimpinan PKI Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Atas desakan dan tekanan PKI, terbit Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1-1965 tertanggal 6 Januari tahun 1965 tentang pembekuan Partai Murba, dengan dalih telah memfitnah PKI. Dua sayap PKI yaitu PR, Pemuda Rakyat, dan BTI, Barisan Tani Indonesia, menyerang dan menyiksa peserta training PII, pelajar Islam Indonesia, di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, sekaligus melecehkan pelajar wanitanya, dan juga merampas sejumlah mushaf Al-Quran dan merobek serta menginjak-injaknya. PKI dengan 3 juta anggota menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet, dan RRT PKI memiliki banyak ormas, antara lain, SOPSI adalah Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Pemuda Rakyat, Gerwani, BTI, Barisan Tani Indonesia, dan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan HSI, Himpunan Sarjana Indonesia. 3 sayap organisasi PKI yaitu PR, BTI, dan Gerwani, merebut perkebunan negara di Bandar Betsi, Pematang Siantar, Sumatera Utara, dengan menangkap dan menyiksa serta membunuh Pelda Sujono, penjaga PPN, Perusahaan Perkebunan Negara, Karet IX Bandar Betsi.
PKI menggelar pelatihan militer untuk 2.000 anggotanya di Pangkalan Udara Halim dengan dalih mempersenjatai rakyat untuk bela negara. Atas desakan dan tekanan PKI, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 291 Tahun 1965 tertanggal tanggal 21 September tahun 1965 tentang pembubaran Partai Murba karena sangat memusuhi PKI. Ormas PKI Pemuda Rakyat dan Gerwani menggelar demo besar di Jakarta. Terjadi gerakan G30 SPKI atau disebut juga Gestapu atau Gerakan September 30. PKI menculik dan membunuh 6 jenderal senior TNI AD di Jakarta dan membuang mayatnya ke dalam sumur di Lubang Buaya Halim. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani, R. Suprapto, Maijen Harjono, Brigjen Sutojo, Brigjen D. I. Panjaitan, Maijen S. Parman, Letu P. A. Tendean. PKI karena menculik dan membunuh Kapten Pierre Tendean dikira Jenderal Abdul Haris Nasution. PKI pun membunuh Aib KS Tubun, seorang ajun inspektur polisi yang sedang bertugas menjaga rumah kediaman wakil PMJ yang bersebelahan dengan rumah Jenderal Ahmad Nasution. PKI juga menembak putri bungsu Jenderal Ahmad Nasution yang baru berusia 5 tahun, yang bernama Ade Irma Suryani Nasution, yang berusaha menjadi perisai ayahandanya dari tembakan PKI. Kemudian ia terluka tembak dan akhiri wafat pada tanggal 6 Oktober tahun 1965. G30 SPKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang membentuk 3 kelompok gugus tugas penculikan, yaitu 1. Pasukan Pasopati dipimpin Letudul Arif, dan pasukan Pringgondani dipimpin Mayor Udara Sujono, serta pasukan Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi. Selain Letkol Untung dan kawan-kawan, PKI didukung oleh sejumlah perwira ABRI dari berbagai angkatan antara lain Angkatan Darat, Maijen TNI Pranoto Rekso Samudro, Brigjen TNI Suparjo dan Kolonel Infanteri A. Latif, Angkatan Laut, Mayor KKO Pramuko Sudarno, Letkol Laut Ranu Sunardi dan Komodor Laut Sunardi, Angkatan Udara, Men Pangau Laksda Udara Omar Dhani, Letkol Udara Heru Atmojo dan Mayor Udara Sujono, Kepolisian, Brigjen Pol Sutarto, Kombes Pol Imam Supoyo dan AKBP Anwas Tanua Mijaya. PKI di Yogyakarta juga membunuh Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono. Lalu di Jakarta PKI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi Baru yang telah mengambil alih kekuasaan. Maijen TNI Soeharto mengambil alih kepemimpinan TNI dan menyatakan kudeta PKI gagal, dan mengirim TNI AD menyerbu dan merebut Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dari PKI. Soekarno menggelar pertemuan kabinet, dan Menteri PKI ikut hadir serta berusaha melegalkan G30S, tapi ditolak, bahkan terbit resolusi kecaman terhadap G30S, lalu usai rapat nyoto pun langsung ditangkap. Ormas Ansar NU gelar aksi unjuk rasa, anti PKI di seluruh Jawa. PKI menyamar sebagai Ansar Desa Karangasem, kini Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Ansar Kecamatan Muncar untuk pengajian. Saat pemuda Ansar Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat NU.
Lalu mereka diracuni. Setelah keracunan mereka dibantai oleh PKI dan jenazahnya dibuang ke lubang buaya di Dusun Cemetuk, Desa Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 62 orang pemuda Ansar yang dibantai, dan ada beberapa pemuda yang selamat dan melarikan diri, sehingga menjadi saksi mata peristiwa. Peristiwa tragis itu disebut tragedi Cemetuk, dan kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun Monumen Pancasila Jaya. Ansar NU dan PKI mulai bentrok di berbagai daerah di Jawa. PNI dan PKI bentrok di Bali. DN Aidit ditangkap dan diadili serta dihukum mati. Aceh dinyatakan telah bersih dari PKI. Terbit surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno yang memberi wewenang penuh kepada Letjen TNI Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan negara Republik Indonesia. Soeharto melarang secara resmi PKI. Soeharto melarang Serikat Buruh Pro PKI yaitu SOPSI. Bung Karno masih tetap membela PKI, bahkan secara terbuka di dalam pidatonya di muka Front Nasional di Senayan mengatakan, di Indonesia ini tidak ada partai yang pengorbanannya terhadap nusa dan bangsa sebesar PKI. Terbit TEP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang ditanda tangani Ketua MPRS Republik Indonesia Jenderal TNI Ahmad Nasution tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme. Sudisman mencoba menggantikan Aidit dan Nyoto untuk membangun kembali PKI, tapi ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1967. Sejumlah kader PKI seperti Rewang, Oloan Hutapea dan Ruslan Wijajasastra bersembunyi di wilayah terpencil di Blitar Selatan bersama kaum tani PKI. Kaum tani PKI di Blitar Selatan menyerang para pemimpin dan kader NU, sehingga 60 orang NU tewas dibunuh. TNI menyerang Blitar Selatan dan menghancurkan persembunyian terakhir PKI dari tahun 1968 sampai dengan 1998 sepanjang Orde Baru. Secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasinya dilarang di seluruh Indonesia dengan dasar TEP MPRS nomor 25 tahun 1966. Pasca Reformasi 1998, pimpinan dan anggota PKI yang dibebaskan dari penjara, beserta keluarga dan simpatisannya yang masih mengusung ideologi komunis justru menjadi pihak paling diuntungkan, sehingga kini mereka merajalela melakukan aneka gerakan pemutarbalikan fakta sejarah dan memposisikan PKI sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah kekejaman PKI yang sangat panjang, dan jangan biarkan mereka menambah lagi daftar kekejamannya di negeri tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin amin ya Rabbal Alamin.